Selamat datang sahabat studio nonton, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, studio nonton akan menceritakan alur film yang berjudul Lesson Plan. Film ini berceritakan tentang seorang agen khusus yang menyamar menjadi seorang guru sejarah untuk memberantas geng narkoba di sebuah sekolah. Bagaimana ketegangan dan keseruannya? Langsung saja ke alur cerita filmnya. Berawal di sebuah gudang yang dimana itu adalah sebuah pabrik produksi narkoboy, terlihat seseorang yang bernama Demian sedang menyetor uang dari hasil penjualan narkoboynya. Namun si bos yang berkepala botak itu telah mengetahui penyamarannya. Saat ingin dibunuh, Demian pun langsung mencoba melawan. Demian bisa menjatuhkan mereka semua dan saat ia ingin menahan si bos botak yang sedang sekarat, ternyata si bos botak telah mengetahui data pribadi Demian dan telah mengirim anak buahnya ke rumah Demian. Dan saat Demian sampai di rumah ia sangat syok melihat istrinya telah tewas. Beberapa bulan kemudian, setelah kematian istrinya Demian keluar dari satuannya dan hari-hari Demian dihabiskan dengan mabuk karena frustasi. Pada suatu hari Demian dihubungi oleh sahabat lamanya yang bernama Simon. Simon mengundang Demian untuk makan malam bersama di rumahnya. Pada saat makan malam, Simon menceritakan masalah yang ia hadapi dan itu adalah masalah narkoboy yang sedang marak di sekolah di mana Simon mengajar. Simon meminta bantuan kepada Demian karena Demian sangat berpengalaman dalam bidang tersebut. Demian yang masih sangat frustasi dengan apa yang telah ia alami pun mencoba untuk menolaknya. Dan di saat bersamaan, anak dari Simon yang bernama Kamil sempat mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah makan malam selesai, Simon pun langsung ke gudang di mana pabrik produksi narkoboy yang telah lama ia intai sebelumnya, namun naas Simon pun tertangkap. Keesokan harinya, saat Demian terbangun ia melihat siaran TV di mana Simon telah tewas di gudang pembuatan narkoboy. Hal ini membuat Demian semakin terpukul. Lalu Demian ke rumah Simon, ia mencoba menenangkan istri Simon dan Demian percaya, Simon hanya difitnah untuk menutupi otak dari pelaku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, di sekolah Simon mengajar telah dibuka lowongan bagi guru sejarah untuk menggantikan Simon yang telah tewas. Mengetahui hal itu, Demian pun langsung mengambil kesempatan itu, ia ingin mengungkap jaringan narkoboy yang ada di sekolah tersebut yang menurutnya ada ikut campur gangster di dalamnya. Demian disambut hangat oleh Cashback. Lalu Cashback memperkenalkan wakilnya yang bernama Agatha. Proszę nie straszyć, było minęło. Będzie gotowy wrócić do szkoły. Kochani. Kemudian Agatha memperkenalkan Demian kepada guru-guru lain. Hari pertama Demian masuk kelas untuk mengajar, ia tidak dihargai oleh siswa di kelasnya itu, namun seorang siswa yang bernama Frog terlihat tidak sopan saat Demian menegurnya. Kemudian Agatha dan agen keamanan sekolah datang dan mengusir Frog yang tidak sopan itu keluar. Sprawdźcie, czy ma coś przy sobie i zabierzcie go na policję. Demian yang asik membuat materi tidak sadar kalau malam sudah larut. Saat ia ingin pulang dengan mobilnya ternyata ban mobilnya telah bocor karena dijahili oleh siswanya, lalu salah seorang guru lainnya memberikan tumpangan ke Demian. Di waktu yang sama, saat Agatha ingin menaiki mobilnya di parkiran sekolah, tiba-tiba Frog datang dengan beberapa teman berandalnya. Dlatego muszę się zrelaksować. Frog yang sur terhadap Agatha ternyata tidak terima terhadap perlakuan Agatha siang tadi, lalu Frog berencana ingin memperkaosnya. Namun Demian dan guru lainnya yang datang pun langsung membantu Agatha, adu jotos pun terjadi. Sempat terluka, Demian mampu menghajar mereka semua, hal itu membuat Agatha dan salah satu guru lainnya itu kagum. Setelah Agatha mengobati luka Demian, kemudian Demian mengajari Agatha sedikit cara membela diri. Złap mnie też delikwenta w brzuch.
Działa, to poprawiasz na twarz. Keesokan harinya, seluruh Dewan Guru telah mengetahui tentang kejadian di mana Demian menghajar para berandal dan menyelamatkan Agatha melalui CCTV. Dan agen keamanan sekolah yang bernama Milski pun menanyakan kepada Demian siapa sebenarnya ia. Demian menjawab kalau ia tidak lebih dari seorang guru sejarah. Di hari kedua Demian mengajar, kali ini para murid-murid menanyakan tentang kejadian saat Demian menghajar para berandalan, dan Demian mengajak para murid untuk memperagakannya. Jesteś gotowy? Sygnalizujesz cios jeszcze. Saat sedang memperagakan cara bela diri, Kamil datang dan tidak lama setelah itu Kamil pun langsung pergi dan Demian mencoba mengejarnya. Di sebuah ruang ganti, Demian dan Kamil berbicara tentang kenapa Demian menggantikan posisi Simon ayahnya Kamil. Sempat adu bacot antara mereka, lalu Demian bisa membuat Kamil kembali tenang dan meminta Kamil untuk bisa membantunya agar dapat membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah. Di sisi yang lain, Frog yang telah melakukan kesalahan sedang diproses untuk mendapatkan hukuman dari Jaro. Dan di sana terlihat Milski baru saja tiba. Ternyata Milski yang merupakan agen keamanan sekolah adalah ketua dari komplotan geng narkoboy tersebut dan Jaro adalah pemasok narkoboy untuk para siswa di sekolahnya, dan Frog pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Kembali ke Demian yang ingin pulang dari sekolah, di mana Agatha yang mulai mempunyai rasa terhadap Demian mengajaknya untuk minum di bar dekat sekolah. Ajakan itu pun diterima oleh Demian. Saat mereka di bar terlihat kalau di antara mereka telah memiliki perasaan saling suka. Saat Demian ingin mengambil bir, ada beberapa pria yang mabuk sedang mengganggu tamu yang lain. Demian mencoba untuk mengingatkan mereka, namun mereka yang mabuk dan tidak terima mencoba menghajar Demian, dan adu jotos pun terjadi. Demian menghajar mereka semua dengan mudah. Hal itu dilihat langsung oleh Agatha yang membuat ia bertambah kagum kepada Demian. Berlanjut ke rumah Agatha, di mana di sana suasana semakin hot, sempat ingin melakukan wik-wik tapi tiba-tiba Demian terbayang mendiang istrinya yang membuat ia meninggalkan Agatha yang sedang mengambil minuman tanpa pamit. Kembali ke sekolah, di mana Emilia memergoki temannya yang sedang membeli narkoboy, lalu ia pun mencoba untuk menasehatinya namun Jaro datang dan membulinya. Kamil datang untuk membantu Emilia, dia pun dihajar oleh Jaro dan teman-temannya. Jaro pun mencoba mengacam siswa yang lain agar tidak ada yang melaporkan akan hal itu. Ktoś jeszcze ma jakiś problem? Tak myślałem. Sesampai di kelas, Demian menanyakan apa yang terjadi dengan wajah Kamil yang lumayan bonyok, namun Kamil ngeles kalau ia hanya tersandung. Demian mulai memberikan nasihat terhadap mereka untuk tidak terus menahan atas perlakuan mereka yang selalu seperti itu. Kemudian salah satu murid meminta agar Demian mau mengajar mereka bela diri, dan Demian pun mengiyakannya. Mereka pun mulai membersihkan gudang yang akan dibuat untuk dojo tempat di mana mereka latihan. Setelah peristiwa yang terjadi di rumah Agatha, Agatha pun mulai menjaga jarak dengan Demian itu karena Agatha mulai kecewa karena ditinggal pergi tanpa pamit. Demian mulai mengintai gerak-gerik dari geng Jaro yang melakukan pengedaran narkoboynya. Kemudian Demian mengumpulkan barang haram itu dan melapornya ke polisi. Ternyata Milski terus mengawasi Demian. Setelah sesi latihan bersama para muridnya, Demian kedatangan tamu yang memakai topeng. Mereka datang ingin mengeroyok Demian, namun Demian yang jago akan bela diri bisa menghajar mereka biarpun ia hanya sendiri. Keesokan harinya, saat di sekolah Demian bertemu para keamanan sekolah yang terlihat berwajah bonyok dan ternyata merekalah yang datang ke dojo dan mengeroyok Demian. Setelah Demian pergi, Jaro pun datang dan mengatakan kalau ia punya cara untuk membalaskan apa yang telah Demian lakukan terhadap mereka. Jaro datang ke rumah Emilia, ia mengancam Emilia agar mau melakukan sesuatu untuknya. Jika Emilia menolak, Jaro akan membunuh ayah Emilia. Keesokan paginya, di mana Demian dan para muridnya baru sampai di depan ruang kelas mereka, di sana sudah ada cashback.
Agatha, dan juga Emilia. Lalu Cashback mengatakan kalau Damian telah melecehkan Emilia seusai latihan di dojo mereka. Damian dan yang lainnya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa, dan Damian pun diskors oleh Cashback. Muszę cię zawiesić. Malamnya, Damian mendatangi rumah Emilia, di mana saat itu Emilia sedang fly dengan narkoboynya. Di sini diketahui kalau Emilia diminta oleh Jaro untuk memfitnah Damian, dan jika tidak Emilia mengatakan Jaro mengancam akan membunuh ayahnya. Lalu Damian mendatangi si Frog yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini Frog yang merasa dongkol karena dikeroyok, mengatakan kalau narkoba itu diproduksi di lab sekolah. Setelah mendapatkan info dari Frog, Damian mendatangi rumah Agatha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun karena fitnah dari Jaro, Emilia mengusir Damian. Saat Damian keluar dari rumah Agatha, ia sempat mengambil kunci pintu sekolah lalu Damian langsung ke sekolah untuk memastikan informasi yang telah ia dapatkan. Sesampainya di sekolah, ternyata para geng tersebut memakai ruang lab sekolah untuk memproduksi narkoba mereka, dan salah satu guru kimia yang menjadi peraciknya. Kemudian Damian melihat mereka mengangkut narkoba ke dalam mobil, lalu Damian mencoba untuk mengikuti mobil tersebut yang menuju ke sebuah dermaga. Sempat diketahui oleh para anak buah dari agen keamanan, namun Damian bisa mengalahkan mereka. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, Damian mengajak Agatha untuk menjumpai Cashback dan mengatakan semuanya yang ia lihat. Cashback pun memanggil agen keamanan dan guru kimia untuk menanyai kebenarannya. Namun mereka mengatakan sedang membersihkan lab dan itu sudah dilaporkan kepada Cashback. Dengan hal itu Cashback pun ragu akan hal yang telah disampaikan oleh Damian. Damian yang mulai stres dan kehabisan cara untuk mengungkap jaringan geng narkoboy di sekolahnya. Tiba-tiba Agatha datang menjumpai Damian, ia mengatakan telah mengetahui semua dari Emilia. Damian mengatakan kalau ia menyukai Agatha dan alasan ia meninggalkan Agatha karena ia teringat akan mendiang istrinya. Damian juga mengatakan sebenarnya ia melamar menjadi guru untuk mengungkap kasus teman lamanya Simon. Setelah sesi curhat selesai mereka berdua pun ingin membongkar jaringan narkoboy yang sedang marak di sekolah. Untuk menambah bukti-bukti yang akurat, Damian dan Agatha mencoba menjumpai guru kimia, namun belum sempat mendapatkan informasi, Milski datang yang langsung menembaki guru kimia dan ia pun langsung tewas di tempat. Keesokan harinya Emilia menjumpai Cashback dan menceritakan semua kebohongan yang telah ia lakukan terhadap Damian, itu semua karena Jaro dan temannya mengancam akan membunuh ayahnya kalau ia tidak melakukan hal itu. Kamil dan murid yang lainnya kembali datang ke dojo dan meminta maaf kepada Damian. Emilia telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Kemudian Damian menerima telepon kalau Emilia sedang koma di rumah sakit. Emilia mengalami pendarahan dalam karena dihajar oleh Jaro dan teman-teman gengnya. Lalu Agatha memperlihatkan sebuah peta gudang produksi narkoboy milik mendiang Simon yang ia dapati saat membereskan loker milik mendiang Simon. Saat Damian ingin pergi ke gudang narkoboy sendiri, ternyata Milski telah mengawasinya yang sepertinya Milski dan konconya sedang merencanakan sesuatu. Setiba Damian di gudang, Agatha yang ada di sana pun ingin menemani Damian untuk menelusuri gudang narkoboy tersebut. Setelah mereka mendapatkan narkoboy yang telah terpaking dan mencoba untuk menjadikan barang buktinya, tiba-tiba Milski dan konconya memergoki mereka berdua. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata otak dari semua ini adalah Cashback. Będę musiał zatrudnić nową polonistkę. Di mana Cashback adalah bos dari geng narkoboy tersebut, Cashback sengaja menjebak Agatha dan Damian dengan sebuah coretan peta yang diletakkan di dalam loker mendiang Simon, agar Cashback bisa memancing Agatha dan Damian untuk datang ke gudang tersebut. Saat situasi sedang genting, tiba-tiba Mamut datang dengan membawa Kamil dan murid lainnya. Nie! Di sini diketahui ternyata Mamut yang baru bergabung dengan para geng tersebut hanya untuk memata-matai mereka. Kemudian, perkelahian seperti tawuran anak STM pun terjadi.
Satu persatu dari para geng itu pun bisa dikalahkan, Milski yang nampak sangar pun terlihat ingin kabur. Damian mengejarnya yang akhirnya mereka pun berduel seperti pertarung MMA. Milski yang sudah ngos-ngosan, mencoba untuk menyetrum Damian namun kabel tersebut terlalu pendek. Kamil! Saat Milski menoleh ke arah Kamil yang datang untuk membantu Damian, kesempatan itu pun dimanfaatkan Damian dengan melayangkan tendangannya yang membuat Milski tersetrum oleh kabel yang ia tarik sendiri. Kemudian Damian dan Kamil pergi untuk menyelamatkan Agatha yang telah disandera oleh Cashback. Damian menemukan Cashback yang sedang membawa Agatha untuk kabur, lalu Damian mulai mengulur waktu agar Cashback lengah. Saat itulah Agatha mempraktekkan jurus yang telah Damian ajarkan sebelumnya. Damian memberikan bogem mentah dan bergetah membuat Cashback langsung tengkurap. Dikira sudah pingsan, ternyata Cashback bangun dan menembaki Damian dengan pistol yang ia simpan di sepatunya. Damian pun terkena tembakan di bagian bahunya. Dan tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Yang ternyata itu adalah ulah dari Kamil yang ingin membalaskan dendam kematian ayahnya. Dan pada akhirnya semuanya terungkap, Damian pun berhasil memperbaiki nama mendiang teman lamanya yaitu Simon. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa di film selanjutnya.